Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam konten yang insya Allah memberikan manfaat. Sudah beberapa hari kita tidak menyajikan video-video yang memberikan manfaat kepada para pemirsa, karena di awal-awal Ramadan ini begitu sangat sibuk dan padat sekali kegiatan ini. Pada sore hari ini kita akan coba menyampaikan bagaimana kita melakukan prediksi tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena kita ketahui bahwa dalam bulan Ramadan ini, kemuliaan bulan Ramadan itu salah satunya adalah disebabkan dengan adanya Al-Quran yang diturunkan di bulan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka harapan besar yang ada di benak umat Islam yaitu adalah menemukan malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa seperti itu? Karena Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran. Atau kita mengetahui juga kemuliaan bulan Ramadan itu dikarenakan Al-Quran diturunkan di bulan tersebut. Ya, pernah kita sudah bahas bahwa Al-Quran kitabun azim. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mulia. Biwasitati malakil azim, dengan perantara malaikat yang mulia. Di bulan yang mulia, fi syuhurin azimah, ya, fi makanin azim. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, sehingga semua hal yang berkaitan, bersentuhan dengan Al-Quran pasti itu menjadi mulia. Al-Quran diturunkan dari Allah, zat yang paling mulia, diberikan kepada malaikat, perantara malaikat Jibril, agar diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril karena mendapatkan perintah tersebut menjadi sara sayyidul malaikat. Malaikat Jibril menjadi pimpinan para malaikat. Nabi Muhammad mendapatkan amanah untuk menyampaikan Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi sara sayyidul anbiya wal mursalin. Al-Quran diturunkan di suatu bulan, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia, sayyidu syuhur, yaitu bulan Ramadan. Dan di malam yang mana Al-Quran turun, maka malam itu menjadi malam khairun min alfi syahr, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan saya turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh, dan seterusnya. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Al-Quran atau Allah menurunkan ayat pertama itu di malam Lailatul Qadar. Dan malam itu terletak pada bulan Ramadan. Nah, mari kita coba menggali kira-kira hari apa atau tanggal berapa, malam keberapa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi, supaya kita bisa menemukan itu, supaya kita bisa paling tidak kita tidak melaksanakan maksiat di malam itu. Nah, dalam hadis disebutkan, jaa fi sahihain ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menemukan Lailatul Qadar, ya, beribadah di malam Lailatul Qadar, imanan, dengan sebuah keyakinan. Maksud imanan ini adalah tasdiqan bi wa'dillahi wa fadlihi wa bikaram wa barakati hadhil lailah. Meyakini, mengimani malam itu, ya, meyakini keutamaan malam itu. Wahtisaban ay ibtigha'al ajri was thawab min Allah taala la riya'an wala sum'ah. Dengan tujuan benar-benar ibtigha' mardatillah,
maka dia akan mendapatkan keutamaan atau keistimewaan dari malam tersebut. Nah, masalahnya, problemnya, Rasulullah tidak memberikan tanggal pasti atau malam pasti kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Ada beberapa negara yang meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada satu hari yang diyakininya khusus. Contoh seperti halnya di Maghrib, di Maroko. Maghrib itu meyakini bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam atau pada tanggal 27 Ramadan. Sehingga di malam tanggal 27 itu semua masyarakat benar-benar melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Di malam tanggal 27 itu, kalau di Maghrib di Maroko itu, sholat tarawihnya dibagi dua. Jadi 10 rakaat setelah sholat Isya, 10 rakaat sebelum sahur. Sebelum sahur itu, 10 rakaat itu, semua masjid penuh. Tidak ada yang kosong. Bahkan melebar di samping-sampingnya. Semua orang melakukan tahajud karena mereka meyakini di malam itulah Lailatul Qadar itu turun. Akan tetapi memang tidak secara spesifik Rasulullah menyebutkan. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, dia menyebutkan kenapa sih Rasulullah tidak memberikan tanggal secara spesifik kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ia menuliskan bahwa annahu ta'ala akhfa hadhihi lailah liwujuhin. Ya, Allah dan Rasulnya menyamarkan, tidak menjelaskan terjadinya malam Lailatul Qadar itu dengan beberapa alasan. Yang pertama, annahu ta'ala akhfaha kama akhfa sa'iral asya. Jadi Rasulullah Rasulullah dan Allah merahasiakan Lailatul Qadar seperti halnya merahasiakan yang lainnya. Fa innahu akhfa ridahu fit ta'at hatta yarghabu fil kul. Allah merahasiakan ridhonya kepada seorang yang melaksanakan taat supaya orang tersebut selalu mencintai dalam ketaatan. Wa akhfal ijabah fi du'a liyubalighu fil kulli da'awat. Ya, Allah merahasiakan doa itu diijabah atau tidak supaya dia senang dan terus-menerus selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dalam berdoa kepada Allah. Wa akhfal ismal a'zam liyu'azzibu kullal asma. Dan Allah menyamarkan Ismul A'zam, nama yang paling mulia, supaya manusia mengagungkan seluruh nama-nama Allah. Wa akhfa fi salatil wusta liyuhafidhu 'alal kul. Dan Allah menyamarkan salat mana yang benar-benar diterima, salat mana yang benar-benar lebih utama, supaya apa? Supaya mereka benar-benar menjaga salat mereka dalam setiap salat. Wa akhfa qabulat taubah liwazibul mukallaf 'ala jami'i aqsamit taubah. Dan Allah merahasiakan taubat yang diterima supaya apa? Supaya manusia selalu melaksanakan taubat, selalu benar-benar bertaubat kepada Allah. Wa akhfa waqtal mauti liyakhaful mukallaf fakadza akhfa hadhil wa akhfa waqtal mauti. Dan Rasulullah pun dan Allah sendiri pun merahasiakan waktu kematian supaya apa? Supaya liyakhaful mukallaf, supaya orang-orang mukallaf tahu, supaya orang-orang takut mati itu akan terjadi besok. Kalau dia takut, maka dia tidak akan melaksanakan perbuatan maksiat dan dia akan beribadah kepada Allah setiap harinya. Begitu juga fakadza akhfa hadhihi lailah liyu'azzimu jami'al layali Ramadan. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar supaya mereka menjalankan malam-malam Ramadan dengan bersungguh-sungguh dan mengagungkan seluruh malam Ramadan. Nah, akan tetapi ada beberapa pendapat yang memprediksi. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis, waradat ahadits fi sunnah an-nabawiyyah ta'arradat li bayani waqtal lailatul qadr ala wajhil ijmal. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan prediksi-prediksi kapan, tanggal berapa, malam keberapa Lailatul Qadar itu terjadi. Wasahihu minha yu'akidu annaha fi Ramadan wa annaha fil ashril awakhir minhu wa fil autari akidun. Jadi mayoritas hadis menyebutkan bahwa Lailatul Qadar pasti terjadi bulan Ramadan. Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Dan juga terjadi di 10 hari terakhir. Dan juga terjadi di tanggal-tanggal ganjil.
Jadi secara spesifik ulama melakukan prediksi terjadinya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan di tanggal-tanggal ganjil. Yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, ini saya kutip dari kitab Lailatul Qadar, kitab Lailatul Qadar, Fadluha wa Alamatuha wa ma yustahabu fi'luhu fiha. Yang dikumpulkan keterangan Jama' wa Tartib Muhammad ibn Ali al-Adrus. Nah, hadis lain menyebutkan, rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah ya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di tanggal-tanggal ganjil. Ini secara umum, ini pendapat atau hadis-hadis ulama-ulama memprediksi secara umum bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir. Nah, kita cari ada nggak pendapat yang secara spesifik menyebutkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, peristiwa Lailatul Qadar tadi. Nah, Imam Ghazali menyebutkan, Imam Ghazali menyampaikan sebuah metode. Ada nih metode yang kemungkinan benar, bukan kemungkinan benar ya, metode yang prosentase kebenarannya sangat besar sekali. Itu dilihat dari hari pertama. Kapan hari pertama puasa? Maka bisa dilihat dari situ. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, ya, Imam Ghazali menyampaikan halaman 257 juz 2, qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasy-syahri. Lailatul Qadar bisa diketahui dari hari pertama Ramadannya. Kapan hari pertama Ramadannya? Fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw yaumal arbi'a fa hiya lailatu 29, ya, aw yaumal itsnin fa hiya lail 21, aw yaumal tsulatsa aw yaumal jum'ah fa hiya lailatu 27, aw al khamis fa hiya lailatu 25, aw yaumas sabt fa hiya lailatu 23. Metode Imam Ghazali menyebutkan yang dikutip oleh kitab I'anatul Talibin bahwa jika Ramadan dimulai pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Saya ulangi lagi, jika awal Ramadannya itu dimulai pada hari Ahad atau hari Rabu, ya, pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya terjadi pada tanggal 29. Yang kedua, jika Ramadan dimulai pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Ingat itu. Jika Ramadan dimulai pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Atau jika Ramadan dimulai pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Jika Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Bulan Ramadan tahun ini kita memulainya dari kapan? Dari hari Sabtu, tanggal 1 Ramadan hari Sabtu. Maka kemungkinan menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh kitab I'anatul Talibin bahwa Lailatul Qadar insya Allah kemungkinan jatuh pada tanggal 23 Ramadan, malam 23 Ramadan. Nah, berarti tanggal berapa ini? Kemungkinan hari Minggu tanggal 23 Ramadan. Dicek ya. Malam Senin, Minggu malam Senin tanggal 23 Ramadan, malam ke-24, maka insya Allah menurut prediksi yang ditulis oleh Imam Ghazali, disitulah akan terjadi malam Lailatul Qadar. Nah, ini ya dikuatkan lagi oleh siapa? Dikuatkan oleh Syekh Abdul Hasan. Qala Syekh Abdul Hasan, wa mundu balaghtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadar bihadil qaidah. Kata Abdul Hasan,
Sejak saya balik, saya menggunakan metode ini, saya tidak pernah terputus dari Lailatul Qadar. Dalam arti apa? Dalam arti Imam Abul Hasan ini setiap bulan Ramadan menemukan malam Lailatul Qadar karena melihat hari pertama bulan Ramadan, kapan terjadinya bulan Ramadan itu. Nah, sekarang kita kira-kira apa sih alamatnya, alamat Lailatul Qadar, bahwa malam ini terjadi Lailatul Qadar itu apa? Alamatnya yaitu dalam hadis disebutkan akhraja at-Tayalisi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar Lailatun samha talha Lailatun samha talaqah la haratun wala baridatun wa tusbihu syamsu sabihatiha dha'ifatu hamra. Jadi malam Lailatul Qadar itu tandanya, cirinya, yaitu ada malamnya tenang, malamnya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Kalau pagi, mataharinya tidak terlalu terang, agak kemerah-merahan. Kalau malam tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada suara rintihan-rintihan hewan, keledai. Kalau di sini disebutkan bahwa la yusma'u fiha nabahul kalbi au nahiqul hamir, tidak didengar suara gonggongan anjing atau ringkikan keledai dan lain sebagainya. Tenang banget, tidak panas, tidak dingin, angin tidak kencang, paginya tidak terlalu cerah, matahari pas keluar itu adem sejuk. Nah, berarti itu tandanya, terus hatinya tenang, damai. Tandanya malam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu madza naf'alu fi Lailatul Qadar. Yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar adalah al-iktsaru minas shalat wa qiyamil lail. Banyak sholat. Ya. Setelah itu tilawatul Qur'anil Karim wa tadabbur fi, membaca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, banyak mentadaburinya. Yang selanjutnya adalah al-iktsaru minad du'a, perbanyak doa. Salah satunya wa afdalu du'ain fiha Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dan selanjutnya adalah al-istighfar wa taubah, al-iktsaru minaz dzikr wa tasbih. Pokoknya semua perbaikan, semua amal ibadah, semua ritual-ritual itu dianjurkan untuk diperbanyak di malam Lailatul Qadar. Akan tetapi minimal saja, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Minimal aja. Nah, minimalnya disebutkan bahwa qala al-Imam Malik fil Muwatta balagani anna Sa'id bin Musayyab qala man syahidal isya Lailatul Qadri ya'ni fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha. Atau rawahu Muslim an Utsman ibn Affan man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subh fi jama'atin faka'annama qama al-lail kullah. Nah, jadi minimal kalau kita tidak bisa mengisi malam itu dengan zikir secara keseluruhan karena mungkin kita tidak tahu dan lain sebagainya, minimal 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita selalu berjamaah di sholat Isya, kita selalu berjamaah di sholat subuh. Agar apa? Agar kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Sehingga malam itu tergolong sebagai khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang dengan sebab malam itu semua dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar agar kita benar-benar menemukan malam Lailatul Qadar. Ingat, menurut prediksi Imam Ghazali bahwa tahun ini Lailatul Qadar di Indonesia ya, tahun ini Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-23, malam 23 hari Minggu. Karena diawali dengan hari Sabtu awal Ramadannya. Mungkin itu saja. Mari kita persiapkan diri kita
untuk menghadapi, untuk menjemput Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa menemukan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.